Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marada Oktavia, nomor sesi 6, NIM F200-234 Prodi Manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai kartu biaya pesanan industri kecil dengan produk buku tulis. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sejarah berdirinya PT Solo Murni. Nah, sejarah awalnya didirikan pada tanggal 19 Februari 1976. Perusahaan ini awal didirikan oleh Sinyo Haryanto. Kantor pusat perusahaan berlokasi di Solo, Jawa Tengah. Bisnis utama perusahaan adalah percetakan notebook, buku bergambar, dan berbagai perlengkapan sekolah dan kantor dengan merek pasar Kiki. Produk yang diproduksi oleh PT Solo Murni berlabel Kiki. Label tersebut berasal dari nama salah satu anak perusahaan tersebut. Menyadari bahwa percetakan seperti itu berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan kantor, Sinyo sebagai pemilik perusahaan mengubah perusahaan menjadi perseroan terbatas atau PT, dan tetap menjalankannya satu perusahaan tanpa kepemilikan luar. Semakin lama perusahaan beroperasi, produksi dan pemasaran semakin berkembang hingga akhirnya cabang dibuka di kota-kota besar Indonesia. PT Solo Murni sekarang memiliki 8 cabang di Solo, Bandung, Palembang, Medan, Padang, dan sebagainya lainnya. Perluasan cabang ini diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan secara signifikan. Lalu kita masuk ke cara pemasaran dalam memasarkan produknya. Tim pemasaran memasarkan dalam pasar lokal dan swalayan di pasar-pasar kecil hingga pasar besar seperti hypermart, grand mall, luas, dan banyak lagi lainnya. Dan melakukan juga iklan melalui sosial media. Sosial media juga bekerja sama dengan seleb atau pemain lainnya yang bisa membranding untuk mempromosi barang tersebut. Pertengahan pemasaran buku tulis ini mengalami perkembangan seiring waktu berjalan hingga sampai saat ini banyak agen atau seller yang terus berdatangan untuk berlangganan di perusahaan tersebut hingga mendapatkan budget yang maksimal. Lanjut, kita langsung ke cara perhitungan dari kartu biaya pesanan. Nah, ini contoh soalnya. PT ABC dalam menyelesaikan suatu pesanan NO 110 menghabiskan rincian biaya sebagai berikut. Ada 3 biaya, yaitu biaya bahan baku (BBB), biaya tenaga kerja (BTK), dan biaya overhead pabrik atau BOP. Kita di sini sudah jelas ada kartu jenis X, tinta jenis B. Nah, kartu jenis X memiliki 85 rem. Per 85 remnya itu per satunya adalah harganya 10.000. Maka 85 rem dikali dengan per 10.000 menjadi 850.000. Tinta jenis B 5 kilo per 100.000 menjadi 500.000 karena dikalikan ya. Untuk jumlah bahan baku untuk pesanan 110 menghasilkan 1.350.000. Itu dari hasil jumlah kartu jenis X dengan tinta jenis B. Untuk BTK upah langsung 225 per 4.000 dikalikan menjadi 900.000. Dan untuk tarif sebesar 150% dari BTKL BOP menjadi 150% dikali dengan 900.000 dari BTK upah langsung ya, biaya upah langsung menjadi 1.350.000. Hasilnya sama dengan jumlah BBB untuk pesanan 110 itu tadi ya. Tuh dari situ 1.350.000. Tapi untuk hasilnya itu dari hasilnya memang sama, cuman terdapatnya dia berbeda ya. Itu 150% dikali 900 menjadi 1.350 dengan hasil kertas jenisnya 850 ditambah dengan 500 menjadi 1.350. Jadi memang hasilnya sama, tetapi untuk awalnya itu berbeda. Lanjut, untuk dari data di atas kita masuk ke dalam kartu biaya pesanan sebagai berikut. PT ABC Boyolali, kartu biaya pesanan. Nah, ini nomor pesanan 110. Untuk jenis produk, tanggal pesan dan sebagainya itu saya kosongi. Kita langsung kita bikin tabel biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP. Nah, untuk biaya bahan baku seperti tadi kertas X jumlahnya 850 dari awal kita sudah hitung 85 rem dikali dengan 10.000 menjadi 850.000 dengan tinta B 500.000. Dari awal itu ya, kita jumlahkan menjadi 1.350.000. Untuk BTK-nya itu 900.000. BTK itu tadi dari upah langsung ya, 225 dikali 4.000 per 4.000-nya itu tadi. BTK-nya 900.000. Untuk BOP, BTKL 150% ya, tadi dengan jumlah persananya tarifnya 150% menjadi 1.350.000. Kita lanjut. Untuk percetakan akuntansi, metode harga pokok pesanan, akuntansi BOP, barang dalam proses BOP 1.350.000 dengan BOP yang dibebankan, persediaan bahan baku 1.350.000. Kita langsung turunkan untuk BBB-nya 1.350 ya, dalam proses seperti di atas kita
kasih tabel-tabel agar lebih paham. Untuk akuntansi biaya tenaga kerja barang dalam proses BTK itu 900.000 seperti yang di awal, dari 225 dikali per 4.000. Untuk gaji dan upah itu sama juga ya, kita sendirikan. Lalu kita hitung untuk akuntansi biaya overhead pabrik barang dalam proses seperti tadi 1.350.000. Untuk BOP yang dibebankan juga sama 1.350.000. Akuntansi untuk produksi, jadi misal nih dari contoh pesanan 110 tersebut telah selesai diproduksi, maka dari kartu biaya pesanan akan dapat dihitung biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk pesanan yang bersangkutan. Harga pokok pesanan 110 dihitung sebagai berikut. Nah, untuk BBB tadi 1.350 kita taruh, biaya tenaga kerja kita taruh 900.000, untuk biaya overhead pabrik kita taruh lagi 1.350.000. Untuk total harga pokok pesanan 110 menjadi 3.600.000. Kok bisa? Karena dia dapat dari itu ya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik itu ditambah menjadi total harga pokok pesanan. Maka jurnalnya persediaan produk menjadi 3.600.000, barang dalam proses 3.600.000. Kita misalkan akuntansi harga pokok produk dalam proses nih. Misal pesanan 110 telah dijual dengan harga 5.200.000, maka jurnal harga pokok penjualan menjadi 3.600.000. Itu seperti yang sudah kita hitungkan. Nah, persediaan produk jadi ini kan 3.600.000. Piutang dagang atau kasnya kita misalkan 5.200.000. Untuk penjualan kita misalkan 5.200.000. Begitu ya. Terima kasih, semoga membantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.